sini akan menjelaskan metabolisme. Metabolisme adalah semua reaksi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme juga merupakan aktivitas hidup yang terjadi pada setiap sel hidup. Proses metabolisme makanan yang dimakan dapat diubah menjadi energi untuk keberlangsungan hidup. Energi tersebut tidak saja diperlukan untuk pertumbuhan sel, mengganti sel rusak, pembelahan sel, tetapi juga untuk aktivitas hidup lainnya, misalkan belajar, berlari, bermain, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang metabolisme. Metabolisme dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang ke satu proses pemecahan yang disebut katabolisme, dan yang kedua ada proses pembentukan yang disebut anabolisme. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang proses pemecahan atau yang disebut katabolisme. Metabolisme atau disebut juga desimilasi merupakan rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses pembongkaran atau pemecahan molekul atau senyawa kompleks menjadi molekul atau senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Penguraian senyawa ini menghasilkan atau melepaskan energi berupa ATP atau adenosin trifosfat yang merupakan molekul energi tinggi yang dapat digunakan makhluk hidup. Katabolisme mempunyai dua fungsi, yaitu menyediakan bahan baku untuk sintetis molekul lain dan menyediakan energi kimia yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sel. Contoh katabolisme adalah respirasi. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, katabolisme dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan yang kedua ada respirasi anaerob. Di sini respirasi aerob merupakan respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Contoh respirasi aerob adalah respirasi sel. Respirasi bertujuan untuk menghasilkan energi dari sumber nutrisi yang dimiliki. Jadi respirasi dalam kaitannya dengan pembentukan energi dilakukan di dalam sel. Oleh karena itu, prosesnya dinamakan respirasi sel. Organel yang berfungsi dalam menjalankan tugas pembentukan energi ini adalah mitokondria. Respirasi termasuk ke dalam kelompok katabolisme, karena di dalamnya terjadi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Diikuti dengan pelepasan energi. Energi yang kita gunakan dapat berasal dari hasil metabolisme tumbuhan. Dan yang kedua ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi anaerob juga merupakan respirasi yang tidak menggunakan oksigen penerima akhir pada saat pembentukan ATP. Respirasi anaerob juga menggunakan glukosa sebagai substrat. Respirasi anaerob sering disebut juga fermentasi. Organisme yang melakukan fermentasi diantaranya adalah bakteri dan protista yang hidup di rawa, lumpur, makanan yang diawetkan atau tempat-tempat yang tidak mengandung oksigen. Beberapa organisme dapat berespirasi menggunakan oksigen, tetapi juga melakukan fermentasi. Organisme seperti ini melakukan fermentasi jika lingkungannya miskin oksigen. Sebagai contoh, sel-sel otot dapat melakukan respirasi anaerob jika kekurangan oksigen. Menjelaskan tentang anabolisme. Anabolisme disebut juga asimistrasi atau sintesis, merupakan rangkaian proses reaksi kimia yang berkaitan dengan proses penyusunan atau sintesis molekul senyawa kompleks dari molekul atau senyawa sederhana atau pecahan zat dari senyawa atau molekul sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Proses tersebut berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Anabolisme merupakan kebalikan dari katabolisme. Proses anabolisme memerlukan energi, baik energi panas, cahaya atau energi kimia. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya disebut fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia disebut kemosintesis. Berikut ini akan dijelaskan mengenai fotosintesis dan kemosintesis. Adalah proses pengubahan zat organik H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik atau karbohidrat. Bantuan cahaya peristiwa fotosintesis dapat dinyatakan dengan persamaan fisik kimia. Fotosintesis yang terjadi di kloroplas berlangsung melalui dua tahap reaksi, yaitu tahap reaksi terang dan tahap reaksi gelap. Reaksi terang memerlukan cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap tidak memerlukan cahaya. Secara keseluruhan fotosintesis berlangsung dalam kloroplas.
Reaksi terang merupakan salah satu langkah dalam fotosintesis untuk mengubah energi matahari menjadi energi lama. Reaksi gelap merupakan reaksi pembentukan glukosa melalui reaksi kimia yang mengubah CO2 dan beberapa komponen menjadi glikeral hingga fosfat. Kemosintesis merupakan proses senyawa penyusunan atau pembentukan zat organik dengan memanfaatkan sumber energi hasil reaksi kimia. Pada kemosintesis, energi diperoleh dari hasil oksidasi senyawa organik anorganik yang diserap dari lingkungan, misalnya sulfur, hidrogen, besi, amonia, nitrit, bromida. Kemosintesis dapat ditemukan dengan satu pembentukan sulfat oleh bakteri sulfur Bacillus gaviota, dua pembentukan nitrat oleh bakteri nitrat dan bakteri nitrit. Enzim. Reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam metabolisme TSB akan dipengaruhi lajunya oleh protein khusus yang disebut enzim. Tanpa enzim, laju metabolisme berlangsung lambat. Enzim adalah suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator suatu reaksi kimia adalah tubuh makhluk hidup. Enzim sebagai katalisator dapat mempercepat suatu reaksi kimia, yaitu dengan cara menurunkan energi aktivitas. Energi aktivitas adalah energi awal yang digunakan untuk memulai suatu reaksi kimia. Enzim merupakan katalisator yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Ini akan menjelaskan tentang karakteristik enzim. Karakteristik enzim 1. Mempercepat reaksi dengan perkecil energi aktivitas. Apabila energi aktivitas kecil, maka laju reaksi akan semakin cepat. Zat yang menghambat laju reaksi yang disebut inhibitor. Jadi, penghambatan katalis mempercepat laju reaksi karena dapat memperkecil energi aktivitas. 2. Tersusun atas protein atau enzim yang diaktifkan oleh gugus protektik atau aktivitas berupa zat organik koenzim atau zat organik kofaktor. 1. Apoenzim protein. Apoenzim protein merupakan enzim bersusun atas senyawa protein dan merupakan jenis yang paling mendeskripsikan dari semua struktur enzim yang ada. Sifatnya label, mudah berubah karena kerjanya dipengaruhi oleh suhu dan pH. 2. Gugus protektik. Gugus protektik yaitu bagian dari enzim yang tersusun dari senyawa non-protein, tetapi tersusun dari non-ion-ion logam atau molekul-molekul organik yang disebut koenzim. Molekul-molekul gugus protektik lebih kecil dan tahan panas, termostabil. Ion-ion logam yang menjadi kofaktor berperan sebagai stabilisator agrenzim, tetapi akan aktif gugus protektik ini terdiri dari zat-zat organik kofaktor dan zat organik koenzim. Koenzim, zat organik adalah gugus protektif disebut dengan koenzim. Koenzim ini berfungsi untuk memindahkan zat kimia dan satu enzim ke enzim lain, yang berperan sebagai pemindah hidrogen, pemindah elektron, pemindah gugus kimia tertentu. Dan koenzim dari isomerase dan liase. Kofaktor zat organik. Zat organik dalam gugus protein disebut dengan kofaktor. Kofaktor berfungsi sebagai katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim. Contohnya antara lain ion klor Ca1 dan kalsium Ca yang bertugas mengoptimalkan kerja enzim petalin pada mulut untuk menguraikan molekul gula kompleks. 3. Reaksi bolak-balik reversible. Artinya enzim dapat mengataliskan penguraian suatu senyawa menjadi senyawa lain maupun sebaliknya, mengataliskan penyusun senyawa-senyawa tersebut menjadi senyawa semula pada tumbuhan. Proses fotosintesis menghasilkan glukosa. 4. Bekerja fisik terhadap substratnya karena memiliki sisi pengikatan fisik. Artinya enzim tertentu hanya bisa mengadakan perubahan.
pada zat tertentu. Juga dengan kata lain, Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim ada 4. 1. Suhu. 2. pH. 3. Konsentrasi enzim dan substrat. 4. Inhibitor. Suhu. Enzim tersusun dari protein, sebab atau itu enzim sangat peka terhadap suhu. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein, dan suhu yang terlalu rendah dapat menghambat laju reaksi. Setiap enzim mempunyai suhu optimum yang spesifik. Jika enzim berada di bawah suhu optimum, maka kerja enzim akan terhambat. pH. Setiap enzim mempunyai pH optimum yang spesifik. Perubahan pH mengakibatkan sisi aktif 6 berubah sehingga dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Selain itu, perubahan pH juga mengakibatkan proses denaturasi pada enzim. 3. Konsentrasi enzim dan substrat. Agar reaksi berjalan optimum, perbandingan jumlah antara enzim dan substrat harus sesuai. Jika enzim terlalu sedikit dan substrat terlalu banyak, reaksi akan berjalan hambat, dan bahkan ada substrat yang tidak terkatalisir. Semakin banyak enzim, maka akan berjalan semakin cepat. 4. Inhibitor. Zat-zat tertentu yang dapat menghambat kerja enzim, contoh asam maltat, pestisida, sianida. Inhibitor adalah molekul yang dapat menghambat bahkan menghentikan reaksi enzimatik dengan mengotori permukaan katalis. Berhentinya reaksi suatu enzim dapat terjadi karena adanya molekul yang mengganggu proses reaksi antara enzim, substrat, atau disebut juga sebagai inhibitor enzim atau penghambat enzim. Inhibitor tersebut memiliki 2 macam inhibitor 6, yaitu inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif dapat dihilangkan dengan cara menambah konsentrasi substrat. 2. Inhibitor non-kompetitif. Sedangkan inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang terikat pada sisi elektrik enzim selain sisi aktif enzim. Inhibitor ini mengakibatkan sisi aktif enzim berubah hingga substrat